Sering kita menemui di dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita mengalami hal-hal yang membuat kita galau, membuat kita menjadi ragu, was-was, apakah perbuatan ini atau kejadian ini menyebabkan puasaku batal atau tidak, sehingga kita akhirnya kurang nyaman. Dengan adanya peristiwa-peristiwa itu, kita menjadi kurang nyaman karena kita menjadi galau. Puasaku batal atau belum ya karena peristiwa itu. Oleh karena itu, saya akan membahas terkait hal-hal yang membatalkan puasa yang saya ambilkan dari kitab Bajuri ala Fathul Qorib. Simak penjelasannya sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para sahabatku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, masuknya benda ke dalam jauf. Masuknya benda ke dalam jauf atau lubang tubuh. Atau masuknya benda itu ke dalam kepala. Mari kita membahas satu persatu. Masuknya benda ke dalam jauf. Jauf apa? Kalau secara makna adalah bolongan awak, lubang tubuh. Para ulama menyebutkan yang termasuk jauf adalah tenggorokan, otak, lubang telinga, perut, kubul atau jalan keluar depan untuk pipis ataupun keluarnya sperma, jalan keluar depan. Kemudian dubur atau anus, jalan keluar belakang. Dan yang terakhir, kandung kemih. Masuknya benda ke dalam jauf atau ke dalam roksun, ke dalam kepala, yang dilakukan secara sengaja dan dia tahu dan dia tidak dipaksa. Dia ada 3 syarat. Masuknya benda ke dalam jauf atau kepala itu tidak membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa, maksud kami. Itu membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja dan dia tahu hukumnya puasa, dan dia juga tidak dipaksa. Kita pelajari lebih lanjut yang termasuk benda. Yang termasuk benda itu apa? Ulama menyebutkan termasuk adalah asap rokok. Jadi asap rokok itu juga benda. Walaupun dipegang tidak bisa, tapi dia punya bekas. Kalau kita perhatikan di filter rokok itu menjadi kuning-kuning, nah, itu yang menyebabkan asap rokok juga membatalkan puasa. Yang termasuk bukan benda, tadi ya dikatakan yang membatalkan adalah masuknya benda.
ke dalam lubang tubuh atau jauf. Sekarang yang bukan benda itu apa? Yaitu adalah rasa dan bau. Rasa dan bau ini bukan benda. Jika ada orang yang berpuasa, dia masih merasakan bau makanan atau bau yang lain, atau masih merasakan rasa entah itu pahit atau manis. Kalau hanya rasa atau bau saja, itu tidak membatalkan puasa. Saya contohkan, misalkan kita biasanya sehabis sahur, kita segera gosok gigi, pakai pasta gigi yang segar itu, yang rasa mint, segar. Kita gosok gigi, kita bersihkan, terus kita kumur-kumur sampai bersih, tidak tersisa sisa makanan atau tidak tersisa juga pasta gigi tadi. Sudah bersih. Setelah itu tentu kita masih merasakan hawa segar, bau minyak masih segar, masih menyengat. Nah, ini tidak masalah, karena yang tertinggal hanya bau. Dengan catatan tadi, selama pasta giginya yang menyebabkan rasa segar itu sudah bersih di mulut. Jadi walaupun sampai sepanjang hari kok masih terasa segar, minyak masih terasa, itu misalkan kita kan tetap menelan ludah. Kita sadar tidak sadar, kita menelan ludah. Kita masuk, rasa itu, bau itu masuk dengan ludah kita ke dalam perut kita. Itu tidak masalah, karena hanya bau. Yang masalah itu jika beserta dengan bendanya. Saya contohkan lagi, rasa. Misalkan kita sahurnya pakai kolak, kolak atau minuman yang manis-manis. Terus kemudian selesai kita cuci, kita bersihkan gigi, mulut, rongga mulut kita sikat dengan bersih. Setelah selesai, nggak ada sisa makanan, termasuk sisa kolak tadi di mulut kita, sudah. Tapi ternyata rasa manis ini masih ada. Mungkin gula yang bagaimana nggak tahu, sampai manisnya itu ada. Rasa manis kolak itu masih ada, walaupun kolak sudah nggak ada. Nah, tertelan dengan air ludah kita, itu tidak masalah, karena yang masuk ke dalam tubuh kita itu hanya rasa, bukan benda. Ini yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita pahami, biar kita tidak galau dalam puasa ini. Kalau kita galau, maka setan akan mudah masuk ke dalam hati kita, meracuni pikiran kita, sehingga kita tidak beribadah kepada Allah, malah sibuk dengan urusan-urusan seperti ini. Batal tidak. Kemudian juga terkait dengan benda lagi. Termasuk benda adalah dahak kita. Maksudnya bagaimana? Dahak kita yang ada di rongga dada itu ketika keluar melewati batas atas, kalau bahasa fikih haddudz dzahir, batas luar, itu ada yang mengatakan makhrajnya huruf kha di pangkal sini atas, atau huruf ha, yang muktamad yang huruf ha di tengah. Kalau sudah melewati batas makhraj ha ini di tengah ini, maka itu sudah termasuk benda asing. Kalau kemudian kembali lagi ke dalam, ini membatalkan puasa. Yang perlu kita pahami juga, bagaimana dengan air ludah kita?
air ludah kita ini selama itu murni, hanya air ludah saja, tidak tercampur dengan yang lain, maka tidak masalah. Kita telan berkali-kali pun tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi adalah beberapa perincian, termasuk uzur. Uzur di sini berarti menjadikan puasa kita tidak batal. Walaupun secara makna, kalau kita melihat dari teks tadi yang mengatakan masuknya benda ke dalam jauf atau lubang tubuh atau kepala secara sengaja dan dia tahu dan dia tidak dipaksa, itu membatalkan puasa. Tapi ada beberapa yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit ambeien. Orang yang sakit apa itu, di duburnya keluar itu kayak merah-merah itu. Nah, itu ketika dia keluar, itu kan sebenarnya dia sudah menjadi benda asing karena keluar dari batas dohir, keluar kemudian dimasukkan kembali. Ini kalau melihat teks itu kan batal, tapi ini termasuk uzur, di perhitungan uzur oleh para fuqaha, para ahli fikih. Jadi ketika orang ambeien itu merah-merahnya itu keluar, kemudian dia masukkan kembali, itu tidak membatalkan puasa. Termasuk uzur dispensasi dari para ulama. Kemudian juga termasuk uzur lagi masuknya serangga kecil, lalat, nyamuk atau serangga yang lain, atau bahkan debu jalanan, atau bahkan debu dari tepung terigu atau tepung yang lain, ke dalam jauf, ke dalam lubang tubuh kita. Ini oleh para fuqaha juga dianggap sebagai uzur, tidak membatalkan puasa. Karena bihasabi sya'an, pada dasarnya itu dianggap sulit untuk menghindar. Jadi kayak hewan-hewan kecil tahu-tahu masuk ke mulut kita, ke hidung kita, ataupun ke lubang telinga kita, ya, ataupun debu jalanan, walaupun debunya saking pekatnya, itu mungkin kalau dibiarkan satu piring bisa penuh, misalnya gitu. Atau debu tepung itu kalau masuk ke dalam jauf, ke dalam lubang tubuh kita, itu dianggap uzur, jadi tidak membatalkan puasa. Ada juga uzur yang lain, yaitu jika ada sisa makanan di dalam mulut kita, lalu terbawa oleh air ludah kita dan tanpa disengaja masuk ke dalam perut. Jadi kayak tertelan gitu. Mungkin karena sahur, setelah sahur langsung tidur atau gimana, belum membersihkan giginya, belum disikat giginya, sehingga masih ada sisa-sisa makanan yang menempel. Nah, ini kemudian dia tercampur dengan air ludah dan sulit untuk membedakannya, kok tertelan. Ini termasuk uzur. Termasuk uzur. Syaratnya tidak sengaja, tapi ya kalau menyengaja, ini sayang, ini sisa makanan sate atau yang lain sayang, terus ditelan, ya itu beda lagi. Ini jadi perlu diperhatikan, jangan salah paham. Jadi sisa makanan di dalam mulut lalu terbawa oleh air ludah dan tanpa sengaja masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Itu dianggap uzur dengan syarat ia tidak bisa
membedakan mana sisa makanan, mana air ludah karena sudah tercampur. Itu yang perlu kita pahami. Termasuk udzur juga yaitu air berkumur dalam wudhu dan air untuk membersihkan hidung atau istinsyak, air yang disedot oleh hidung, membersihkan rongga hidung, dan juga air mandi sunnah atau mandi wajib, mandi besar atau mandi sunnah, contohnya mandi hari Jumat atau mandi Idul Fitri dan lain-lain, mandi sunnah. Itu air kumur, air membersihkan hidung, air mandi besar atau mandi sunnah, itu jika tertelan, jika masuk ke dalam rongga tubuh, masuk ke dalam jauf lubang tubuh, itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat dia tidak berlebihan dalam melakukan perbuatan itu, dalam melakukan berkumur misalkan, dia tidak berlebihan sampai memutar-mutar lama sampai ditakutkan masuk. Sewajarnya saja, berkumur sewajarnya, masukkan air ke lubang hidung sewajarnya, mandi sunnah, mandi wajib juga sewajarnya. Ternyata ada air yang masuk ke dalam tubuh lewat mulut atau lewat hidung atau lewat lubang telinga atau mungkin lewat jalan belakang, jalan depan, lewat jauf, lewat lubang tubuh. Ini semua tidak membatalkan puasa jika dia tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya berarti membatalkan. Nah, ukuran berlebihan tidaknya panjenengan yang tahu. Bagaimana biasanya kita berkumur, kan kita sudah tahu. Menyerap air hidung, nah itu juga tahu ukurannya lah, mana yang kira-kira sewajarnya, mana yang berlebihan. Kalau sewajarnya dan karena merupakan perintah ibadah sunnah atau bahkan ibadah wajib, itu tidak masalah, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandi-mandi biasa seperti yang kita lakukan, ya, tidak mandi ibadah, mandi untuk tabrid, untuk tabarut, untuk mendinginkan, menyegarkan tubuh, itu kalau ada yang masuk ke dalam jauf, walaupun sewajarnya, itu bisa membatalkan puasa kita. Makanya ketika mandi biasa, kita kalau mandi hati-hati, kita jaga hati-hati, kita hati-hati. Kemudian lagi yang termasuk uzur, dari teks di atas tadi dikatakan masuknya benda ke dalam jauf atau lubang tubuh, yaitu lubang hidung, lubang telinga, mulut, jalan depan, jalan belakang. Itu kalau masuknya tidak lewat itu, maka ya tidak membatalkan. Misalkan masuknya lewat mata, kita pakai obat mata, obat tetes, itu terasa sampai ke dalam, atau kita pakai celak, ya, celak mata, atau mungkin kita pakai minyak rambut, ya, minyak rambut, kita minyaki rambut kita, terasa dingin di kepala. Nah, itu tidak masalah karena masuknya itu bukan lewat jauf, bukan lewat lubang tubuh, tapi lewat pori-pori.
Termasuk lagi jika ada orang biasanya ya karena saking panasnya, kehausan, tenggorokan terasa terbakar, dia kemudian mengulum air, misalkan air dingin dikulum dalam mulutnya. Ya biarkan biar mendinginkan tenggorokannya yang panas. Dan ternyata kok ada yang masuk. Itu juga tidak apa-apa selama tidak disengaja. Kalau menyengaja beda lagi. Jadi selama tidak disengaja itu tidak apa-apa. Kemudian dari jauh ini, lubang tubuh ini juga kita bisa tahu bahwa yang namanya paha atau pantat itu bukan jauh. Jadi kalau ada orang disuntik di pantat atau di paha atau di lengan, itu ya tidak membatalkan puasa karena memang tidak lewat jauh. Ada juga saya pernah ditanya sama teman, kalau ada orang pakai infus terus puasa boleh enggak? Saya cuma jawab begini, malaikatnya mungkin tertipu itu. Malaikatnya kamu tipu, jadi kamu puasa tapi kamu tidak merasa, tidak dehidrasi, tidak kehilangan cairan. Makna puasamu hilang, jadi kamu menipu malaikat. Soal batal tidaknya tanyakan hati nurani saja. Wong dia sudah diinfus kok masih puasa. Dia diinfus tujuannya apa? Orang infus kan biasanya ya sakit. Sakit kok puasa. Kalau dia sudah diinfus berarti sakitnya sudah lumayan parah. Mestinya sudah nggak usah puasa gitu aja. Kemudian lagi yang membatalkan juga obat yang dimasukkan ke dalam anus atau dubur. Ada obat yang dimasukkan dalam lewat jalan belakang itu juga membatalkan puasa. Atau lewat jalan depan, itu juga membatalkan puasa. Termasuk juga, ya maaf ini mungkin ada jarak. Kalau kita BAB, buang air besar, terkadang tinja ini sudah keluar tapi karena mungkin gegelen kalau orang Jawa menyebut ya, karena mungkin kurang serat atau gegelen sehingga dia tinja ini keluar sulit, keluarnya sulit, bahkan terkadang masuk lagi walaupun hanya sedikit. Nah ini juga bisa membatalkan puasa. Jadi itu hal-hal seputar masuknya benda ke dalam jauf, ke dalam lubang tubuh atau ke dalam kepala yang dilakukan secara sengaja dan dia tahu hukumnya dan dia tidak dipaksa. Sekarang kita bahas keadaan yang orang puasa. Masuknya tadi dikatakan, masuknya benda tadi membatalkan puasa jika orang yang berpuasa itu menyengaja. Kalau dia tidak sengaja, bagaimana? Kalau dia tidak sengaja, dalam arti dia lupa kalau dia puasa, atau dia tidak punya pilihan, misalkan tertelan makanan, dia tidak punya pilihan, tidak punya kuasa untuk menolak, itu tidak membatalkan. Saya contohkan, misalkan ada orang punya kebiasaan ngopi pagi hari, sahurnya dia ikut sahur, setelah sahur kopinya ternyata masih, dia tertidur, ketiduran, bangun sholat subuh karena kebiasaan terus ambil kopi lagi.
diminum karena dia lupa bahwa dia itu sedang puasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingat, ya harus berhenti seketika. Tengah-tengah minum kopi, kok ingat, ya langsung yang ada di mulut dibuang, dimuntahkan. Yang ada di mulut saja, yang masuk sudah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membatalkannya tadi jika dilakukan dengan sengaja, artinya dia tahu bahwa dia itu puasa dan menyengajanya. Kalau dia tidak tahu, artinya dia lupa bahwa dia itu puasa, atau mungkin dia tidak punya kuasa untuk menolak, ya tidak apa-apa. Saya contohkan kayak berkumur tadi, dia berkumur sewajarnya, tapi ternyata dia tersedak sehingga ada air yang masuk. Ini berarti kan dia tidak sengaja, dia tidak mampu untuk menolak. Nah, ini tidak membatalkan. Kemudian juga membatalkan lagi jika dia tahu hukum puasa. Nah, ini yang kadang dibuat alasan orang, oh saya tidak tahu, berarti nggak batal. Dalam tanda kutip tahu di sini oleh para ulama diartikan dia tidak tahu karena dia baru masuk Islam, atau dia tidak tahu karena dia jauh dari para ulama, para ustadz. Sekarang kalau keadaan kita, para ulama, para kiai banyak, para ustadz banyak. Kalau ada orang mengaku tidak tahu, berarti dia tidak mau belajar agama. Jadi untuk daerah seperti daerah kita yang banyak mayoritas muslim, yang banyak kiainya, banyak ustadznya, di alasan tidak tahu hukum puasa itu tidak diterima. Karena banyak ulama, banyak kiai, mestinya dia bisa bertanya. Kecuali kalau memang dia mu'alaf, baru masuk Islam, ini ketidaktahuannya itu diterima. Jadi tadi bisa membatalkan jika dia sengaja dan dia tahu hukumnya, ataupun dia tidak tahu tapi dia bertanya. Nah, ini juga membatalkan. Kenapa ini masuk ibadah puasa kok tidak belajar tentang bab puasa? Itu karena kelalaian mereka sendiri. Jadi ketidaktahuannya tidak ditolerir, tidak diterima. Kemudian juga syaratnya lagi membatalkannya jika dia dipaksa. Darurat dipaksa, kalau nggak mau, misalkan nyawanya terancam. Kamu harus makan, kalau nggak makan kamu akan saya bunuh, contohnya misalkan seperti itu. Ya kalau dia makan ya nggak apa-apa, karena dia di bawah kendali orang lain, tidak mampu, dia terpaksa. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi masuknya benda ke dalam jauf atau lubang tubuh atau kepala itu membatalkan dengan syarat, dengan catatan dia sengaja, dia tahu hukum puasa, ataupun dia tidak tahu tapi tidak bertanya. Itu juga membatalkan, dan dia tidak dipaksa. Kalau dipaksa nggak membatalkan. Untuk hal-hal lain yang membatalkan puasa kita bahas di video yang lain. Terima kasih. Jika ada salah keterangan saya mohon diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.